Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar tentang rumah tangga. Dan ini adalah perjumpaan kita yang terakhir, ya, tentang fikih rumah tangga. Dan kita akan membahas pembahasan yang kedua, yang paling bikin baper setelah fikih nikah, yaitu fikih pendidikan anak. Dan kita nggak bahas secara global, ya, cuma dibahas tentang masalah kelahiran sang buah hati. Ya, jadi kita pada siang hari ini yang kita belajar tentang bagaimana fikihnya sebelum, ketika dan setelah persalinan. Yang kita ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal hafizahullah taala, seorang ulama Mesir, murid dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan kita membahas tentang min ahkamil maulud, hukum-hukum yang berkaitan dengan persalinan, kelahiran. Pak Ustadz, saya laki-laki, kok saya belajar ini? Ya, karena kita punya istri yang kelak akan melahirkan atau nanti akan melahirkan lagi. Kita juga punya saudari, kita punya ibu, dan kita punya orang-orang wanita yang dekat dengan kita, ya, dari keluarga kita. Maka hendaklah kita pun laki-laki tetap belajar fikih persalinan, fikih kelahiran buah hati. Apa yang disiapkan untuk kelahiran buah hati? Yang pertama tentu saja adalah kesolehan diri sendiri. Jadi dasar dari segala parenting, pendidikan anak itu adalah menjadi sosok yang kita pengen anak kita seperti itu. Kita pengen anak kita soleh, maka kita berusaha jadi pribadi yang soleh. Kita pengen anak kita rajin sholat, maka kita jadilah pribadi yang rajin sholat. Kita pengen anak kita berbakti sama orang tuanya, maka kita pun jadi orang yang berbakti sama orang tua kita. Karena ada istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini yang pertama. Jadi jadilah pribadi yang kelak kalian bangga kalau anak kalian seperti pribadi tersebut. Poin yang kedua, memilih pasangan yang baik. Yang pertama tadi menjadi pribadi yang baik. Yang kedua mencari atau memilih pasangan yang baik. Kenapa? Karena kebaikan anak itu disebabkan secara garis besar oleh kebaikan orang tuanya. Kalau ayahnya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau bapaknya bejat, ibunya bejat, insya Allah anaknya lebih bejat. Sehingga seorang laki-laki yang cerdas, dia akan memilih pasangan yang baik. Karena seorang anak berhak lahir dari rahim seorang wanita yang cerdas. Dan sebagian kita salah kaprah tentang kecerdasan. Kita anggap kecerdasan wanita adalah ketika dia bisa menghafal bait-bait syair, mempelajari nahwu dengan baik, menghafal sekian juz Al-Quran, menghadiri banyak majelis ilmu. Enggak. Karena kesolehan wanita itu dilihat dari dua hal. Fasolihatu qanitatun hafidhun. Dia taat dan dia menjaga. Meskipun istri kita nggak paham bahasa Arab, meskipun hafalannya nggak berjus-jus, tapi dia taat sama kita, taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Adem. Dan kita sudah bahas ini berkali-kali di fikih rumah tangga. Ya, salihah bersamamu. Jadi pilihlah wanita yang kira-kira ini guru
kalau ngedidik anak, anaknya baik. Karena kita ini kepala sekolah, mau mencari guru yang baik untuk anak didik kita. Kan nggak cocok kalau kita milih guru yang asal-asalan aja lah. Iya, untuk anak orang lain aja kita harus cari guru yang baik, enggak? Apalagi untuk anak diri sendiri. Itu poin yang keberapa? Kedua. Poin yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami keturunan yang menjadi penyejuk mata, menjadi indah pandangan ketika melihatnya. Saya suka anak-anak, Pak. Jadi ketika saya KKN, saya ngajar anak-anak. Ya, KKN di Jember, saya guru bahasa Inggris, guru SD ketika itu. Ya, teman-teman ngajar agama, ada yang ngajar umum. Siapa yang bisa ngajar umum? Ya, Roni ini jago bahasa Inggris. Oke, I teaching English. Kemudian main sama mereka. Kemudian ada ucapan yang sangat indah dari teman saya. Enak ya, dekat sama anak-anak. Iya, kata saya. Dia bilang anak-anak itu penyejuk pandangan. Itu anak orang lain katanya. Apalagi anak diri sendiri. Sehingga merupakan naluriah kita sebagai seorang laki-laki, apalagi wanita, cinta dengan anak-anak. Penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan para nabi meminta anak yang soleh. Gak minta anak yang ganteng, gak minta anak yang pintar, gak minta anak yang gemuk, gak minta anak laki-laki. Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menikah dengan wanita yang cantiknya gak ketulungan, namanya Sarah, yang membuat gempar Mesir kedatangannya. Tapi Sarah tidak kunjung juga melahirkan buah hati. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam optimis. Beliau senantiasa tidak pernah surut dari melafalkan doa, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri tanpa buah hati, sendiri tanpa anak. Dan doa ini juga boleh dipakai untuk orang-orang yang jomblo. Ya, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, karena aku nggak bisa sendirian. Aku butuh seseorang pemimpin, aku butuh seorang makmum, aku butuh seorang pendamping. Meskipun hadis itu atau ayat itu berbicara tentang masalah anak, dan masih banyak lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang saya banyak hafal karena saya banyak berdoa. Ya, saya termasuk yang belum agak lama dapat keturunan, 16 sekarang sudah punya. Ya. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya Allah, berikanlah saya, kata Nabi Zakaria, anak yang keturunan yang soleh. Dan engkau mendengar doa. Jadi perbanyak doa, meminta keturunan yang soleh. Karena kesolehan anak itu bukan ketika dia lahir, tapi sebelum bisa dicetak dengan cara menjadi pribadi yang soleh, dengan cara menjadi pasangan yang soleha, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf nih ya, agak vulgar sedikit, ada pernah bahas fikih malam pertama tentang berhubungan badan pun ada doanya. Karena kita pengen apa? Pengen mencetak anak yang soleh, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah sebelum berhubungan badan.
Dan ibu-ibu, mbak-mbak, ketika malam pertama suami lupa ingatkan, stop, lampu merah. Baca doa dulu. Oh, saya apa doanya? Hafalin. Hafalkan. Aib. Ini termasuk aib kalau orang udah nikah nggak hafal doa ini. Yang unik kalau belum nikah hafal doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau ditakdirkan lahir anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh setan. Nah, ini 3 poin yang penting lah. Yang pertama, menjadi seorang laki-laki yang baik, mencari mencari wanita yang baik, dan yang ketiga banyak-banyak berdoa agar punya keturunan yang baik. Kemudian selanjutnya man yubashirut taulid. Kita masuk ke fikihnya. Siapa yang berhak untuk menangani persalinan? Kata Syekh di sini, hafizahullah taala, yanbaghi an takuna al-mar'ah al-khabira bi ijra'atil wiladah hiya allati tubashiru taulida ukhtiha wa ma'aha minan nisa'i man tu'inuha ala dzalika. Hendaklah yang mengurusi persalinan bukan dokter laki-laki tapi dokter perempuan. Dari siapin dari sekarang nih, istri kita hamil, alhamdulillah. Ya, ada benang biru, ya 2 benang biru, ya 2 garis biru salah, ya 2 benang merah atau 2 garis merah. Beda-beda aspeknya, ada yang biru ada yang merah. Positif, alhamdulillah. Maka carilah kira-kira siapa wanita yang kompeten dalam mengurusi kelahiran dan persalinan. Kenapa orang itu terkadang datang ke dokter laki-laki? Karena dia nggak punya dokter perempuan dari sejak jauh-jauh hari. Dia asal lahir aja siapa baru cari, enggak gitu. Udah siapin nih, oh kita punya kenalan umahat, misalnya perawat atau dia bidan, ya maka kita udah sering-sering konsul. Ketika kita ada apa-apa, ya jadi suami siaga, ya tiba-tiba ya terjadi kontraksi ya. Ya itulah pokoknya, ya kita langsung datangin tuh, karena udah siap. Jangan sama dokter laki-laki. Kalau saya jadi suami enggak rela ya. Ada yang melihat aurat istri saya selain saya. Sehingga hendaklah dia adalah bidan wanita dan ditemenin oleh wanita-wanita lainnya, suster-suster yang jago. Saya ketika awal-awal nikah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri saya kecelakaan bareng saya. Jadi roknya itu nyangkut ya. Roknya nyangkut di motor, kemudian dia terjatuh, ya wajahnya kena aspal, sedangkan saya alhamdulillah nggak masalah. Motor nabrak pagar yang telah 2, ya. Ketika itu langsung dibawa ke UGD. Itu HP nggak, HP tinggal. Mau kajian di Bakti ketika itu, hari Ahad. Keterlambat kan mau kajian, bukan misi kajian, mau hadir pengajian sama istri. Ngebut, ya nggak terlalu ngebut sebenarnya, karena jalannya nggak terlalu lebar, jalan terang jam gitu lah. Ketika didatangkan ke rumah sakit Khadijah, langsung ke IGD atau UGD, tiba-tiba langsung laki-laki yang menyambut. Saya kan dalam keadaan panik ya, tapi tetap saya punya prinsip. Maaf Pak, saya minta dokter wanita. Ya, yang menanganinya perawat wanita. Akhirnya mereka ya ngerti, mereka mundur dan diganti yang menanganinya adalah perawat wanita. Itu ketika dalam keadaan panik. Ya, tetap kalau bisa kita cari siapa? Wanita, perempuan. Kecuali darurat di kampung itu, kita tinggal di desa yang jauh dari kota, yang punya ngurusin persalinan hanyalah laki-laki, nggak ada belas, maka relakanlah hatimu wahai suami, ya karena ini darurat. Ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat membolehkan
melakukan hal-hal yang dilarang. Melihat aurat kan terlarang, tapi ya kematian karena persalinan lebih darurat lagi. Ya kalau kita bisa sendiri, yuk wajib. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, istihbabul busyra wa tahni'ah bil maulud. Disunnahkan kita memberikan kabar gembira akan kelahiran seseorang, anak. Misalnya kita perawat, misalnya mbak-mbak di atas ada perawat, suster yang suka nemenin bidan. Ya, kan biasanya suami itu di luar tuh nunggu. Kalau saya enggak, saya di dalam. Ya saya pengen nyaksiin langsung ya. Jalan. Ketika misalnya suaminya di luar, maka disunahkan bagi bidan atau orang-orang yang terdekat dengannya mengabarkan berita gembira tersebut kepada keluarganya. Pak, alhamdulillah anaknya udah lahir sehat normal, alhamdulillah. Ya kenapa? Karena memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang manusia itu sesuatu yang terpuji. Dan banyak ayat-ayat menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan Ibrahim kabar gembira dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang penyantun lagi penyabar, Ismail alaihissalam. Dalam ayat yang lain, inna nubashshiruka biulamin alim. Kami berikan engkau kabar gembira dengan kehadiran seorang anak laki-laki buah hati yang pintar, yang mengetahui. Begitu juga Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu punya anak umurnya 80-an tahun baru punya anak. Anak yang kedua 100 tahun lebih, Ishak. Nabi Zakaria pun hampir kurang lebih 100 tahun, anaknya Yahya. Jadi nggak ada istilah mandul dalam dunia, bukan dalam dunia, dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Impossible is nothing. Ya impossible is nothing. Dan bagi kita keluarga ketika dapat kabar anak kita lahir alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk mendoakan dengan kebaikan. Dan doa untuk orang yang memiliki keturunan itu ada beberapa riwayat doa. Dan Allah alam kalau saya menguatkan yang sahih hanya satu, yaitu ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan anakmu ini membawa keberkahan. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan ja'alahallahu mubarakatan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kalau dapat kabar gembira. Ya, jadi kalau dengar orang lahiran jangan baper, tapi doa. Doain dalam kesendirian kita. Bagi teman-teman yang jomblo pengen nikah, coba doain teman yang jomblo nikah. Bagi orang tua yang mungkin belum Allah berikan keturunan, coba doakan orang-orang teman-teman lain yang belum punya keturunan. Maka malaikat akan mendoakan walaka bimislin, semoga kau juga. Karena itulah kalau suami, ada cerita seorang suami mendoakan temannya dalam kesendiriannya, ya Allah, ya nikahkanlah teman saya dengan akhwat yang soleha. Dicubit oleh bini, ngapo mi nyubit abi? Age malaikat bilang walaka bimisli. Ya Allah, semoga kawan aku nikah, kau juga. Kata siapa? Kata malaikat. Jadi istrinya cemburu ya. Katanya doain yang lain lah, jangan nikah. Nanti takutnya malaikat nyelok doakan. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kita udah menanti dalam hari demi hari ya, dan dirawat teman-teman ya, karena ada yang namanya fase keguguran yang paling fatal itu di 3 semester pertama.
ya 1 sampai 3 bulan. Itu kandungannya belum kuat. Saya dulu ketika ya positif ya istri hamil nggak pernah naik motor lagi. Kalau mau ke mall kita pesan Gokar, nggak masalah mahal-mahal ya, dijaga benar. Trimester yang pertama, kemudian trimester yang terakhir. Dan di antara hal yang juga diperbolehkan mengecek sebagian orang kita ini ya, karena tadi saking berpegang pada sunnah tawakal tingkat tinggi, nggak pernah USG Pak, sehingga dia nggak tahu ternyata bayinya dalam keadaan lahir ya ketika terakhir itu dalam keadaan nggak punya tengkorak, kepalanya itu ya, kemudian wafat ya setelah lahir. Artinya apa? Artinya sebab-sebab yang diperbolehkan ditempuh Pak. USG ya setiap 3 bulan sekali atau ya dicek, bukan untuk yang ngecek apa, bukan untuk melihat kelaminnya apa, intinya lihat ini bayinya berkembangnya baik atau enggak, atau jangan-jangan ini hamil anggur, atau jangan-jangan hamilnya bla bla dan bla, sehingga perlu ditempuh dan banyak-banyak berdoa Allah mudahkan sampai hari H ketika lahir. Ingat ya, hukum asal anak itu lahirnya menangis, dan ini ada hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya, yang artinya setiap anak itu semuanya menangis kecuali Nabi Isa alaihi salam. Ada yang bilang dari ibunya Maryam. Kenapa? Karena setan mengumumkan peperangan. Saya waktu mahasiswa pernah bikin tulisan judulnya Mengapa Bayi Menangis Ketika Dilahirkan. Dan ini ada buku juga Sri Wasit, nggak salah ya. Bukan promosi ya, karena bukunya nggak jual lagi. Kenapa? Karena setan datang ketika bayi muslim, buat bayi lahir datang, ditusuk. You are my enemy. Kau adalah musuhku. Welcome to the war. Ya, selamat datang dalam peperangan. Karena perang yang paling dahsyat itu bukan perang dunia pertama, kedua enggak, tapi perangnya Bani Adam alaihissalam kepada iblis dan keturunannya. Jangan kan ya ketika 7 tahun ini ketika lahir tuh udah didatengin, you are my enemy. Ya, setan datang nusuk sampai nangis. Karena itulah dalam medis pun ketika anak lahir nggak nangis, ini ada sesuatu yang bahaya nih. Apa jantungnya ada masalah, paru-parunya ada masalah, kadang digini-giniin tuh ya, biar nangis, biar nafasnya itu benar kalau nangis. Dan ini ya termasuk sesuatu yang sesuai dengan medis maupun syariat kita. Jadi tangis, ketika dengar dia nangis, Masya Allah ya. Nah selanjutnya masalah azan di telinga. Saya masih ingat waktu SMP saya belum kenal sunnah, saya punya adik bayi, saya yang azan. Di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Ada sebuah hadis tentang masalah ini. Hadis dari Abu Rafi', dari Abu Dawud, Tirmizi, Hakim dan semisalnya, bahwasanya beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan ibni Ali. Saya melihat Nabi itu mengazankan ya ketika Hasan bin Ali lahir, cucu beliau. Jadi ketika Hasan bin Ali lahir, Nabi mengazankan di telinganya Hasan. Hina waladathu Fatimah, ketika Fatimah melahirkan Hasan bin Ali. Dan hadis ini ya menjadikan dalil bagi sebagian orang disunnahkannya azan ketika bayi lahir. Kenapa? Karena menurut mereka bayi yang lahir itu ya telinganya udah bisa mendengar. Karena alat pendengaran yang alat indrawi yang paling peka pertama kali itu adalah pendengaran. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil bacain Al-Quran bagus ya. Kenapa? Karena itu bisa menenteramkan sang janin menurut sebuah penelitian. Intinya pendengaran itu adalah pertama. Belajar itu bukan membaca yang pertama kali, tapi mendengar, hadir di pengajian. Itu namanya belajar. Ini bacanya banyak, tapi nggak pernah hadir di pengajian.
keliru metode belajarnya. Jadi kata mereka, karena sudah mendengar, maka selayaknya ucapan yang pertama kali dia dengar adalah ucapan-ucapan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan di telinga kanan. Akan tetapi hadis yang kita sebutkan ini, yang lebih tepat hadisnya dhaif, hadisnya lemah, sehingga tidak bisa kita amalkan. Kalau orang lain termasuk Ibnu Qayyim menghasankan hadisnya, maka kita legowo. Ini khilafiyah, ijtihadiyah. Ada yang mensahihkan hadisnya, dia azan. Kalau kita berpendapat hadisnya dhaif, sebagaimana fatwanya Syalbani ketika menghukumi hadis ini, kita ambilkan dhaif, sehingga kita tidak amalkan. Dan ini yang saya amalkan, yaitu tidak azan di telinga bayi karena hadisnya lemah. Ketika anak saya lahir, kita mau azan nggak? Enggak. Kasih Mbak. Terima kasih Ibu Bidan. Kemudian selanjutnya sebagian ulama menyunnahkan adanya tahnik. What is the tahnik? Tahnik itu artinya kita menggigit atau mengunyah kurma, ya. Kemudian setelah dikunyah, bekas kunyahan kurma tadi kita gosokkan ke mulut bayi, ya, perahang bayi. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa, ya, hadis ini dari Bukhari dan Muslim, beliau cerita wulidali gulamun. Saya, ya, alhamdulillah istri saya lahir, kata beliau. Istri saya melahirkan, istri lahir. Ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi Nabi membawa bayi tersebut. Fasamahu Ibrahim, dan Nabi memberikan namanya Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, dan beliau mentahnik dengan kurma. Beliau gigit kurma, dia kunyah-kunyah, bekasnya diletakkan di mulutnya bayi. Wada'alahu bil barakah, kemudian beliau mendoakan untuk keberkahan, ya, wadafa'u, dan dia berikan kepada Abu Musa, dan ini adalah anaknya sulungnya Abu Musa. Sulung itu pertama, ya, ya, anak pertamanya Nabi si Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sebagian ulama berpendapat disunnahkan tahnik. Dan unik, ya, pernah beberapa orang, beberapa ikhwan maupun akhwat, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah sudah lahiran, ya, istri saya, atau saya sudah lahiran. Ustaz, bersedia nggak mentahnik nih? Ya, karena dalam hadis ini tahniknya kepada ahli ilmu. Maka saya jawab, maaf, saya berpendapat sedikit berbeda. Saya berpendapat tahnik ini khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak pernah ada kasus tahniknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya tahnik ini adalah tabaruk dengan liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar liurnya Nabi masuk ke dalam mulut bayi kita. Bertabaruk dengan itu boleh. Kalau liur saya jangan, ya. Liur ahli ilmu atau yang semisalnya, tetangga, ya. Jadi yang kalau saya pribadi menguatkan pendapat bahwasanya tahnik khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya akui banyak ulama mengkiaskan ini kepada banyak orang. Jadi boleh orang tuanya, boleh tetangga, boleh ahli ilmu, para asatidzah. Tapi saya pribadi wallahu alam berpendapat ini khusus Nabi, sehingga saya tidak mentahnik ya anak saya. Ya, tapi Ustadz Fulan bilang begini, boleh apa memperdebatkan. Ini masalah fikih. Fikih itu lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya kita bahas masalah akikah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu, Pak, pemberian, hadiah. Hadiah kan nggak bisa request. Mau laki-laki atau perempuan, mau kapan, mau pagi atau siang, mau sore, dia terima saja. Dia terima. Sehingga di antara kesalahan zaman now, hidup seperti arena balap.
balap-balapan kapan nikah, balap-balapan kapan punya anak, balap-balapan kapan punya anak lagi, balap-balapan kapan nikah lagi. Enggak. Intinya balap-balapan yang kalau kesalib langsung dicemooh. Apa nih? Ya, nikahnya. Padahal memang belum datang waktunya. Dan ini adalah sebuah penyakit yang toksit ya. Toksit namanya. Ya, intinya racun. Mempengaruhi banyak orang. Seolah-olah hidup ini adalah berbangga-bangga dengan harta, dengan pernikahan dan anak. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbangga-bangga sudah membuat kalian lalai dan celaka. Banyak siapa yang paling ganteng suaminya, siapa yang paling cantik istrinya, siapa yang paling unyu anaknya, siapa yang paling kisah cintanya. Kita sekarang ini hanya menjalani takdir Allah setelah berusaha. Ada yang 20 tahun takdirnya enak nikah. Bukan karena dia duluan mencuri start, enggak. Kita ini lintasan hidupnya beda-beda bro, bukan perlombaan. Kita punya garis finish masing-masing, kita punya cerita masing-masing, kita punya novel masing-masing hidup kita. Sehingga enggak usah lirik kanan lirik kiri. Oh semua udah nikah, saya aja yang belum. Semua orang udah punya anak. Ini hadiah, ini karunia. Kalau belum dikasih gimana? Nah inilah ujian zaman now ya, ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang tidak paham konsep takdir Allah Subhanahu wa taala. Doakan saja. Dan juga jangan terlalu baper. Kadang orang tanya itu peduli. Antum udah nikah belum? Karena dia senang kalau temannya udah nikah. Bukan untuk niatnya ngejek. Umi udah misi belum? Karena dia senang, antusias, pengen uminya segera misi. Tapi tidak, kau tidak perhatian. Tidak ada ucapan yang bisa menyakiti hati kita, teman-teman. Yang ada adalah kita mempersilahkan ucapan tersebut menyakiti hati kita. Karena musibah ujian itu netral. Yang bikin baik buruk itu adalah respon kita. Karena itulah ya belum dapat, belum nikah, itu nggak ada istilah dapat terlambat, kemudian jodoh telat, kemudian ketinggalan, bus kereta, nggak ada. Kita cuman belum datang waktunya saja. Dan Allah a'lam, Allahu ya'lam wa nahnu la na'lam. Allah lebih tahu episode terbaik apa yang Allah berikan kepada kita. Oh orang ini sibuk dakwah, sibuk ngurus pondok, nantilah dapat anak. Kalau dapat anak sekarang, pondok nggak terurus, dakwah nggak terurus. Ketika dakwah udah jalan, ketika pondok udah semakin maju, ini saatnya yang tepat kita ngasih anak, paling kasih jalan. Orang ini lemah imannya. Kalau setahun nggak ada penikah dia futur. Allah segerakan top chair sekali ya berhubungan langsung nggak haid lagi istrinya. Insya Allah. Jadi Allah itu memberikan episode yang baik-baik. Oh orang ini nggak mampu jadi ibu, belum mampu dia nih, masih kekanak-kanakan, masih fansnya Yoonji. Siapa-siapa lagi itu? Ya, artis Korea yang terganteng 2020. Jadi kemarin saya ngisi kajian di Indralaya ya, di depan mahasiswa-mahasiswi tentang menghijrah, adventure ya. Dan ketika itu bahas tentang masalah futur ya, ketika pandemi ya, kemudian ada yang kembali ke masa lalu ngefans sama ya Korea lagi. Dan saya langsung googling itu artis, siapa nama artis apa terganteng 2020 ya, keluarlah nama-nama yang tidak saya hafal tadi. Lanjut ya. Jadi intinya apa? Intinya kita mengatakan itu adalah pemberian. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita baper-baperan ya. Orang yang kekanak-kanakan masih ngefans Korea ini belum sanggup didik anak. Bisa jadi blue syndrome. Ada blue syndrome sampai mau bunuh anaknya sendiri karena dia nggak sanggup. Selama ini dia hidupnya kayak gini, tiba-tiba harus ngurusin anak ini. Stres, depresi, dan ini nggak hanya orang-orang awam menimpa, orang-orang udah ngaji pun demikian teman-teman. Kenapa faktornya?
Mungkin karena dia nggak belajar tentang fikih persalinan, belum siap. Dan Allah tahu episode terbaik apa yang Allah berikan kepada kita. Ini anaknya cuma satu, biar dia mungkin agar dia rajin sedekah. Kalau anaknya banyak, nggak sudah sedekah, dia sibuk untuk ngurus anaknya saja misalnya. Ini anaknya ya banyak karena emang dia mampu. Jadi kita nggak boleh lomba-lombaan dalam masalah kehidupan, ya. Dan kita juga harus jaga hati biar jangan sampai kita terbawa arus ya stigma seperti ini. Ya kapan nikah dan ini itu apa? Bawalah ke mana-mana yang positif, maksudnya peduli, perhatian dan seterusnya. Dan bukan aib Pak terlambat nikah, bukan aib terlambat punya anak, bukan aib anak cuma satu. Karena kita sudah berusaha, ya. Yang aib adalah ngerasa itu semua adalah standar kesolehan dan kebaikan seseorang. Ya, kita lanjutkan ya. Tentang akikah tadi panjang ya. Intinya bersyukur, Pak. Maka tips biar kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lihat yang lebih di bawah kita. Umur kita 25, misalnya ada akhwat umur 25 belum nikah. Ya, dan dia udah berusaha tapi nggak dapat. Coba lihat yang ada yang 30, ada yang 35 belum nikah. Sehingga kita bukan untuk santai-santai, tapi untuk meyakini kita itu nggak menyedihkan orang-orang. Misalnya anak kita satu, lihat orang yang belum punya anak, alhamdulillah. Lihat orang yang kita belum punya anak, lihat orang yang belum nikah, alhamdulillah. Dia belum punya anak, belum punya istri. Saya minimal punya istri. Sehingga lebih teringan hal yang kita alami. Lihat yang lebih di bawah kita. Karena itulah kita merasa pernikahan, punya anak adalah pemberian, maka kita pun disunahkan yang namanya bersyukur. Jadi pemberian itu Pak nggak berlaku rumus dia ganteng, dia baik, dia kaya, enggak. Anak itu bukan jadi tolak ukurnya dia kaya atau enggak. Banyak orang kaya nggak punya anak, Firaun. Dia punya Mesir Pak, tapi dia nggak punya anak. Bukan segantengnya orang. Banyak orang yang ganteng tapi dia belum Allah titipkan keturunan. Bukan seberapa solehnya para nabi, orang soleh apa saja punya anak umurnya 80, 100. Artinya murni pemberian. Ini pegang konsep ini biar hati kita tenang. Kita tahu bahwa takdir adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti ada hikmahnya, terindah dari yang terindah. Damai hati kita. Ya. Jangan iri dengan pakis kita bambu, kita punya hidup yang lain. Pohon-pohon itu kan ada yang tumbuh tinggi Pak, ada tumbuh rendah. Enggak, mereka saling nyalah-nyalahin. Enak aja jadi pohon kelapa kata si rumput. Enggak ada kisahnya. Itulah kehidupannya, rumput segitu, pohon kelapa emang segitu. Ya hewan-hewan pun punya hidup-hidupnya yang masing-masing. Begitu juga manusia, semua adalah unik dan spesial dalam kisah ya hidupnya sendiri. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya adalah rambut yang ada pada bayi ketika bayi lahir. Secara bahasa. Ada yang mengatakan akikah artinya adalah ya sesembelihan itu sendiri. Adapun cara syariat, akikah artinya adalah menyembelih hewan-hewan ternak karena kelahiran anak. Dan disunahkan akikah di hari yang ketujuh. Sunnah afdalnya hari ketujuh. Boleh lebih, boleh kurang Pak. Boleh hari kedua langsung akikah, nggak masalah. Boleh hari yang keempat, 5, 6, nggak masalah. Tapi afdalnya yang ketujuh. Ustadz ketujuh nggak bisa, nggak masalah setelah yang ketujuh. Dan hukumnya mustahab sunnah. Ini pendapat saya yang saya kuatkan dari para ulama, bahwasanya hukum akikah sunnah. Sehingga kalau nggak punya uang no problem, nggak masalah. Ustadz saya alhamdulillah udah punya pekerjaan, udah sukses, udah mapan, dan saya belum diakikahin oleh orang tua saya. Akikah sekarang nggak masalah Pak. Karena Nabi, para sahabat pernah mengakikahkan diri sendiri ketika mereka sudah dewasa. Yang harus kita pahami itu nggak wajib.
Karena akekah itu adalah hak anak untuk orang tua. Yang akekahin hukum asalnya orang tua. Kalau orang tua nggak mampu ya udah, gitu loh. Meskipun memang ada ulama yang berpendapat wajib, cuman ini pendapat yang kurang tepat. Ya, jadi Islam itu mudah dan disunnahkan ya. Wa yustahabu fil yaumi sabi' min wiladatil mauludi an yakuma waliduhu bidhabhil syataini 'anil ghulam aw syatin in lam yastati wa dhabhi syatin 'anil binti. Disunahkan akekah nyembelih kurban lagi akekah ya atau makan-makan itu di hari yang ketujuh, dan penghitungan hari yang ketujuh hari kelahiran dianggap hari pertama. Kalau lahirnya hari Rabu, ya kayak Ahnaf hari Rabu, ya maka Selasa akikahnya, afdolnya. Bukan hari Rabunya, itu hari ke-8 hitungannya, ya. Jadi Rabu hari yang pertama, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi Selasa. Jadi kurangin sehari. Kalau di hari Minggu, hari Ahad, berarti hari Sabtu. Kalau hari Jumat, berarti hari Kamis gitu. Untuk anak laki-laki 2 dan untuk anak perempuan 1. Saya masih ingat seorang anak ustadz ya, anak Ustadz Muhammad Nur Ihsan hafizahullah. Ya ketika di Jember itu saya tanya, ya katanya ini ya umurnya ya Muhammad ini ya udah ya Abdullah udah lagi hamil ya. Iya, pengen anak adik laki-laki atau adik perempuan? Katanya adik laki-laki nih. Kenapa mau adik laki-laki? Karena kambingnya 2. Masya Allah. Dia tahu fikih akikah. Yang saya waktu nggak tahu. Oh kalau adik perempuan kambingnya 1 katanya. Masya Allah. Ini anak ustadz ya, dari kecil dia udah paham fikih-fikih seperti ini. Tapi ini kalau mampu. Kalau nggak mampu 2 Pak Ustadz, saya mampunya cuma 1, anak saya laki-laki. Nggak masalah 1. Kenapa? Nabi pernah mengakekahkan cucunya Hasan dan Husain 1 orang 1. Jadi 2 kambing untuk 2 orang. Kembar kan? Harusnya 4 kan? Iya enggak? Karena 1 anak 2. Cuman karena nabinya mampu 2 untuk 2 anak enggak masalah. Jadi 2 itu afdolnya. Pak Ustadz, saya ya anak perempuan, tapi saya akikahnya pengen 5 kambing. Enggak masalah 5. Afdol. Ya, 1 itu istilahnya sunnahnya. Kalau lebih atau kurang nggak masalah. Ustadz boleh nggak berkurban? Aku nggak cukup uang untuk kambing, berkurban ayam saja. Berkurban akikahan ayam, telur ya sekalian ya, ayam komplit. Maka jawabannya tidak diperbolehkan karena ada hukum ya wala yujzi fil akika illa ma yujzi fil udhiyah. Hukum akikah sama kayak hukum kurban. Kurban itu ada syarat-syaratnya. Contohnya harus hewan ternak, kambing atau sapi atau onta. Jadi boleh akikah sapi. Ya sugih tapi ini nang kaya ya. Atau onta. Oh, kalau onta jangan lupa ngundang saya. Ya karena saya jarang makan daging onta. Tapi boleh akikah onta, Masya Allah. Kemudian syaratnya kambing yang diakikahin itu tidak boleh ada cacatnya. Apa cacatnya? Masih ingat? Buta yang jelas, sakit yang jelas, pincang yang jelas, kurus sekali. Nah, boleh 4 ini. Buta yang jelas, nggak boleh. Jadi akikah. Sakit yang jelas. Kalau sakit yang nggak jelas boleh. Sakit hati misalnya. Karena nggak kelihatan, ya. Kalau sakit apa? Sakit hati. Kenapa, Bing? Karena ya istri saya disembelih. Gitu. Itu nggak kelihatan. Ini yang jelas, yang nampak. Atau pincang yang nampak dan sangat kurus sekali. Ya, tinggal tulangnya aja. Nggak boleh. Jadi ingat ya, akikah punya hukum seperti
Seperti apa? Kurban. Sehingga disunnahkan dibagikan ke orang-orang. Boleh makan sendiri sepertiga, boleh diberikan ke orang miskin, boleh dihadiahkan ke orang yang tidak miskin. Jadi pembagiannya 3. Untuk sendiri, untuk orang miskin sedekah namanya, untuk orang yang nggak miskin namanya hadiah. Meskipun orang kafir boleh terima daging akikah, dan disunnahkan afdalnya dalam keadaan siap makan. Karena itulah banyakkan akikah kan nasi sama ya kambing, jadi siap langsung makan. Ini afdalnya demikian, ya. Ada yang akikahan, ada yang jasa akikahan di sini. Ya, kalau nggak ada sayang sekali, yang udah promosi nih. Kata Nabi SAW, anil gulami syatan mukafiatan wa anil jariyah syatun. Ya, bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Kullu gulamin rahinah bi aqiqatihi tudbah an anhu yauma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Semua anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya, disembelih di hari ke-7, ya, bukan anaknya yang disembelih, ya, maksudnya hewannya, dan diberikan nama dan dicukur rambutnya. Kemudian selanjutnya kita bahas masalah cukur rambut. Disunnahkan, sekali lagi sunnah, hal qura'sihi wa tasadduqu biwazni sya'rihi fiddah. Mencukur rambut bayi. Namanya cukur artinya sampai habis, semampunya. Dan bersedekah dengan berat rambut dengan perak. Dan perak kan murah Pak ya, 1 gram cuma berapa belas ribu. Ditimbang, ya mungkin cuma sekian, ya sekian ons atau misalnya, ya rambut-rambutnya. Kemudian kita sedekah dengan uang seharga perak, lebihin aja 100 ribu, dah, ya sedekah 50 ribu gitu. Dari hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bi ra'sil Hasan wal Husain yauma sabi'ihima fahalaqa wa tasaddaqa bi wajnihi fiddah. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi memerintahkan Hasan dan Husain dicukur rambutnya, ya, kemudian fahuliko, keduanya dicukur, dan Nabi pun bersedekah dengan berat rambut tersebut sebesar perak, ya, seharga perak. Kalau emas nggak ketulungan mahal sekarang, emas 1 gram sudah 1 juta. Anaknya gondrong ternyata lahir, wow, anak metal. Ya, dicukur, ya, 1 gram emas, aduh. Ya 1 juta bisa ya dapat domba kecil gitu ya. Dan tidak boleh koza. Jadi beliau bilang di sini, sebagian bapak-bapak mencukur rambut anaknya koza. Apa itu koza? Mencukur sebagian dan menyisakan sebagian. Kayak Balotelli. Oh, Balotelli, ya, pemain sepak bola, ya. Atau kayak Pogba, ya, nggak boleh. Ya artinya di sini cukur habis, di sini enggak, kan lagi ngetren sekarang ya. Di sininya ya cukurnya masih ada, di sininya habis. Termasuk koza adalah orang yang kalau mau dibekam kepalanya, dia cuma cukur sininya saja. Itu kalau saya pribadi itu termasuk koza. Ustaz berarti nggak boleh. Kenapa nggak cukur semua? Botakin aja semuanya, kemudian dibekam. Karena nggak ada darurat di situ, ya. Iya kan sering bayi kayak gitu ya. Kadang di sini aja kayak Ronaldo, ya, Ronaldo zaman dahulu ya. Rambutnya ini enggak, ya. Harusnya botak, ya. Jadi ini disunahkan, sunnah. Sekali lagi, kalau Ustaz aku dulu nih kelahiran nggak sedekah, nggak masalah, karena ini sunnah, afdolnya demikian. Kemudian khitan, apa khitan? Sunat. Ini Pak waktunya fleksibel ya, ngasih nama boleh kapan saja, meskipun afdolnya hari ke-7. Begitu juga sunat, ada yang bilang hari ke-7.
Mencukur rambut sunnahnya hari ketujuh. Tapi kalau nggak hari ketujuh pun tetap disyariatkan. Termasuk sunat bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Sunatnya laki-laki itu dipotong penutup kepalanya. Ya, penutup kepala. Ya, kenapa dipotong? Karena kalau dia pipis itu kan muter-muter dulu di penutup itu, penutup keluar, sehingga dia sering kena kotoran penutup itu, ya, sehingga dipotong biar dia nggak pakai penutup. Kalau perempuan maaf adalah memotong sedikit daging yang tumbuh di atas kemaluannya. Ini yang fungsinya menetralkan syahwat seorang wanita. Karena kalau wanita nggak sunat kecilnya, lahirnya nanti syahwatnya tinggi. Jadi disunahkan ya segera sunat. Wajibnya itu Pak pas balik. Kalau dia balik belum sunat dosa. Ya. Dan disunahkan di masa-masa kecil. Ya saya dulu istri ya, biasa dalam zaman kita dulu. Dan sekarang alhamdulillah sunat mudah ya, ada pakai laser, ada pakai ya, bahkan bisa dibikin-bikin katanya. Ya Allah alam ya. Saya kurang paham ya karena anak saya belum sunat. Cuma yang untuk Sahrudin kan lanang semua anaknya ya. Ustaz, sunat. Ada bentuk-bentuknya lucu ya singa gitu. Ya. Ya, jadi intinya kita termasuk kewajiban kita adalah menyunat anak laki-laki kita. Dan pembahasan yang terakhir ini saya sebutkan panjangnya cepat saja ya karena sudah selesai waktunya sebenarnya, yaitu tasmiyatul maulud, memberikan nama anak dengan nama yang baik. Wahai bapak ibu, nama itu ya penting. Enggak tepat apalah arti sebuah nama. Nama itu penting. Karena disebut nanti nama-nama ketika kita wafat di hadapan penduduk langit. Didatangkan ketika Roni Nurus Mansyah meninggal misalnya. Wah harum sekali ini kata malaikat. Siapa ini? Oh ini ruhnya Roni Nurus Mansyah bin Muhammad Zaman. Coba kan namanya Paijo. Oh ini ruhnya Paijo. Ya, Paijo bin Mukidi misalnya. Maka seorang bapak dan ibu memperhatikan nama anak dan ingat yang berhak menamain anak adalah ayah, bukan ibu. Jadi ketok palunya di ibu. Jadi misalnya bapaknya bilang namanya Muhammad, oh jangan Muhammad, namanya ini aja Michael kata istrinya. Muhammad udah. Tapi bapak-bapak yang baik akan bermusyawarah dengan istrinya. Yang nanti mau anak apa? Ya. Dan saya dulu punya masya Allah ya punya kakak kelas. Dia belum nikah tapi nama anaknya udah dibikin, udah 5. Wah. Iya masya Allah optimis dia. Optimis. Nulis apa kak? Ini nama-nama anak. Subhanallah. Jadi dia orangnya visioner gitu ya, visioner. Termasuk bagian kesiapan kita adalah menyiapkan nama anak yang baik, ya. Dan Ahnaf itu udah dulu saya Abu Lukman, ya. Kunyah saya dulu Abu Lukman. Ketika saya ke Jember, ya, di sana ada Ustadz Lukman, saya kenal, ya. Sehingga, oh itu Abu Lukman diajak saya di sini, sehingga saya ubah nama jadi Abu Ahnaf. Dan dari beberapa tahun itu sejak punya kuliah Abu Ahnaf sampai kelahiran pun tetap nama anaknya Ahnaf. Biasanya orang itu kalau sudah nikah, ya anaknya itu nggak seperti kunyahnya. Terkenal namanya Abu Ka'ab, punya anak namanya Zaid. Ya, jadi ya itu ya nggak istiqomah ya. Nah, saya nggak istiqomah memberikan nama anak. Jadi seorang bapak yang baik akan musyawarah dengan istrinya. Istri pun boleh mengungkapkan pendapat, cuman ketak palunya di bapaknya. Nanti anak kita namanya Aisyah aja ya. Oh iya nggak usah. Apa nama-nama yang baik ya kita wajib seorang bapak dan ibu memilihkan anak nama yang baik lafalnya dan baik maknanya. Di antara nama-nama yang dianjurkan yang pertama adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang pertama.
Yang kedua al-asmaul mu'abbadah li ayyi ismin min asma'illahil husna. Nama yang diawali dengan kata abdu, kemudian ditambah dengan nama-nama Allah yang husna. Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Malik, Abdul Ghani, Abdul Wahhab, Abdul Jabbar, dan Abdul yang lainnya. Ini disunnahkan. Kemudian yang ketiga, asmaul anbiya war rusul, nama para nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai selesai. Nama Muhammad, nama Isa, nama Musa. Ya, saya punya teman namanya Pak Osa, anaknya Isa dan Musa. Ya, kreatif dia. Memberikan nama-nama anak dengan nama para nabi. Ada nggak nabi perempuan? Ibnu Hazm berpendapat ada nabi perempuan. Salah satunya Maryam. Dan ibunya Nabi Musa. Karena Allah mewahyukan kepadanya dalam Al-Quran, auha yuhi, mewahyukan. Kita bantah bahwasanya auha ini nggak harus wahyu, bisa juga ilham dan petunjuk. Sehingga yang lebih tepat adalah tidak ada nabi perempuan, yang ada hanyalah laki-laki. Yang keempat, asma'us solihina minal muslimina wa ala ra'sihimus sahabah, nama orang-orang yang soleh dan diantaranya adalah sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, ya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Kasih nama-nama sahabat. Anas, ya, perempuannya ada Nusaibah, ya, perempuan. Kemudian ada Aisyah istri Nabi, Hafsah, Zainab, Fatimah istri putri Nabi, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya. Atau nama-nama yang baik lah, Rizkon, Halimah, saudara langit. Rizkon dan Halimah, ya. Rizkon apa Rifkon? Nah, itulah pokoknya. Itunya nama-nama yang baik, ya. Yang kelima adalah nama-nama yang baik yang memiliki syarat berikut ini. Syarat yang pertama, hendaklah bahasa Arab. Ini bagusnya, afdolnya. Yang kedua, memiliki makna yang baik, seperti Haris, Hamam, dalam hadis disebutkan, ya, semangat gitu. Kemudian mudah diucapkan. Jangan sebagian orang itu pengen memberikan anak nama yang sangat, ya, yang ini yang jarang gitu loh, ya. Susah nyebutinnya. Anak zaman now. Jadi mudah diucapkan dan juga sedikit hurufnya. Ini kadang sebagian orang itu ya satu kata itu bisa sampai 10 suku kata. Schweinsteiger, main sepak bola. Jadi itu 5 nama yang disunahkan. Nama Abdullah dan Abdurrahman, nama Abdu kepada nama Allah, nama Nabi dan Rasul, nama orang-orang yang soleh diantaranya sahabat tabi'in, dan Ahnaf ini nama tabi'in, ya, Ahnaf bin Qais, seorang tabi'in yang mulia, murid dari Umar bin Khattab. Dan terakhir adalah nama-nama yang baik yang memiliki beberapa syarat tadi, bahasa Arab, ya, memiliki makna yang baik, kemudian sedikit hurufnya dan mudah diucapkan. Kemudian nama-nama yang diharamkan, jangan sampai kita kasih nama kita nama ini. Yang pertama adalah nama pakai abdu tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak kalau punya nama anak Abdu. Abdul Roni, jangan. Hambanya Roni nanti. Abdul Khair, hamba kebaikan, enggak benar. Abdul Manaf, ya, Abdul Muthalib misalnya, enggak boleh. Abdul Rasul, Abdul Hasan enggak boleh. Jadi Abdu, kalau ada Abdu setelahnya harus nama Allah Subhanahu wa taala. Haram dan harus diubah. Saya punya adik kelas namanya Abdul Khair. Diganti oleh ustadz di sana Abdul Bar. Dan beliau sekarang S2 di Madinah, Masya Allah. Saya ketemu ketika umroh, dia ngajar di Masjid Nabawi, ngajar-ngajar biasa, ya, bukan ngajar resmi.
ya sama teman-temannya. Masya Allah. Semangat orang. Yang kedua adalah nama-nama yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ar-Rahman, enggak boleh ada nama Rahman. Arif Rahman, enggak boleh. Rahman Katno, enggak boleh. Itu guru di Mazada ya. Atau siapa ya? Arifur Rahman, Rahmanista. Intinya nggak boleh ada kata Rahmannya. Kalau mau pakai Rahman harus tambah Abdur Rahman. Yang ketiga, nama yang khusus orang-orang kafir. Kalau ada nama ini langsung kita kepikiran ini orang kafir. Brian, apalagi George, Smith. Intinya nama-nama yang kalau terbetik dalam dalam ini nama kafir. Paulus. Ya. Saya dulu punya teman ya perempuan namanya Teresia ya. Dan itu di Kalimantan nama khusus perempuan. Nama khusus orang-orang kafir sehingga bagusnya diganti. Ya. Jadi intinya nama-nama ini penting, jangan sampai menjadi ciri khas ya. Bukan nama orang kafir, nama yang jadi ciri khas orang kafir. Roni kan bukan nama Islam, tapi bukan juga nama orang kafir. Roni Sianturi, memang kafir. Tapi ada juga Roni yang enggak kafir. Bukan Roni. Nah. Jadi enggak boleh nama-nama yang khusus orang kafir. George, apalagi Samuel, ya. Samuel nama nabi ya, bukan. Samuel, Daniel itu nama nabi. Ustaz saya ngefans sama Fiji Daniel, Ustaz. Saya pengen ngasih nama Daniel, boleh. Nah, Daniel nama nabi. Ya, kemudian Samuel juga nama nabi. Apalagi nama yang khusus ini kafir? Elizabeth ya. Elizabeth. Intinya yang kalau orang dengar tuh kafir. Som. Paus. Ini kan orang masuk, oh ini Paus mana? Berikan Paus. Atau nama orang-orang Buddha ya, misalnya Kuan Yin atau Sun Gokong. Intinya nama-nama yang sana. Ustaz kalau Song Joong Ki Ustaz sama bae, tidak boleh. Song Joong Ki, Lee Min Ho, Song Hye Kyo. Kemudian yang keempat nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini nggak boleh semua. Yang kelima nama-nama ini yang kelima ini saya kurang sepakat jadi saya loncatin ya. Yang keenam di sini atau kelima menurut kita nama yang mengandung tazkiyatun nufus, penyucian diri sendiri. Kayak khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini nama yang makruh. Ya bukan haram ya. Kalau di sini beliau dibilang haram, itu enggak haram ya. Yang tepat itu makruh, namanya khairun nisa. Hidayatullah ya. Nama Ustaz kita termasuk nama yang makruh ya. Dan beliau Ustaz Hidayat itu istrinya namanya Khairun Nisa ya, sama-sama makruh namanya. Beliau sendiri yang bilang ya. Nama-nama kami sama-sama makruh katanya. Contoh makruh Mubarak. Ustaz Mubarak itu termasuk makruh kata para ulama. Kenapa? Karena mengandung pujian diri sendiri. Oh, saya Mubarak, saya ini penuh berkah gitu loh. Ya. Atau iman, ini termasuk juga yang saya iman. Barrah, orang kebaikan. Ini kan seorang wanita namanya Barrah diubah oleh Nabi Juwairiyah dan jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama-nama setan, Khinzab atau Khanzab, ini nama setan yang suka mencuil-cuil lubang pantat kita. Kalau lagi sholat, ya kan? Lagi sholat kalian nggak kentut, itu goda ini nih, lagi bermain. Dia lagi sedang ngambil perannya ya. Awar dan semisalnya, nama-nama setan. Jadi di antara nama yang haram yang pertama apa? Abdu bukan kepada nama Allah, nama khusus Allah. Ya Ar-Rahman. Kalau nama yang enggak khusus artinya nama Allah tapi enggak khusus. Seperti Malik, boleh nama orang Malik atau Aziz. Itu nama Allah, iya, tapi enggak khusus. Yang khusus adalah Ar-Rahman. Rahman ini khusus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Khaliq, pencipta, ini khusus Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga nama khusus, ya, nama yang ciri khas orang-orang kafir. Yang keempat nama berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya siapa nama asli Buddha itu? Gautama ya. Apa? Ya, pokoknya itulah ya. Kemudian yang selanjutnya nama yang tazkiyah ini bukan haram, ya makruh. Yang terakhir adalah nama setan. Nih nama-nama setan, dalam hadis disebutkan nama setan ini. Nama yang makruh. Yang pertama adalah nama ya yang memiliki kandungan makna yang jelek. Namanya susah namanya. Kan banyak tuh hazan. Orang namanya hazan, sedih, diganti oleh Nabi namanya Sahal. Tapi dia nggak ngubah, hidupnya hazan terus, sedih terus. Ya. Jadi kasih nama itu yang optimis, tapi jangan sampai mengandung tazkiyah nufus gitu loh. Termasuk yang di Yasar, Aflah, Robah, ya Najih. Orang mana yang bagus? Takutnya ditanya, di mana si Najih? Oh, Najih nggak di sini. Berarti keberuntungan nggak di sini. Aflah, keberuntungan nggak di sini. Yang kedua, nama yang mengandung syahwat. Contohnya Fatin. Ya, bukan penyanyi itu ya, Fear Factor itu bukan ya. Fatin itu nama yang makruh karena artinya wanita yang menggoda. Itu pakai huruf ta. Kalau Fatin pakai to, ini bagus maknanya, wanita yang pintar. Ya. Ahlam, mimpi, goda, ya, dan lain-lainnya. Itu nama yang mengandung makna-makna syahwat. Namanya kasmaran misalnya. Oh, jangan. Ya. Kemudian ya, atau nama-nama orang-orang fasik, bintang film. Nikita Mirzani, jangan. Ya, pakai nama itu misalnya. Yang lagi viral sekarang. Ya, karena berdebat dengan Ustadz Maher. Kacau ya. Intinya nama Raffi Ahmad jangan ya, atau nama siapa? Ya, siapa? Ada artis sekarang nih, ya. Apa siapa ya? Ya sudah lupa. Zaman-zaman saya dulu siapa ya? Ya, saya dulu. Oh, Tukwisno ya. Artis kan. Intinya artis-artis yang masih fasik-fasik lah gitu. Ya, yang kerjaannya nggak benar, ya. Nah, ini apa? Nah, lupa. Lulu Tobing zaman dulu, Lulu Tobing. Tersanjung 9 ya. Jadi intinya jangan pakai nama-nama makruh, nama-nama artis-artis yang fasik. Selanjutnya adalah nama yang mengandung makna maksiat, zalim. Namanya zalim. Atau surok, pencuri namanya. Thief, woi, pencuri. Namanya misalnya Kasarun. Ya, kasar. Ada kan di Talang Jambi namanya Syaiton, terkenal ya? Itu ternyata satu perumahan sama saya. Yang masuk viral ya, namanya setan, Syaiton, Pak Syaiton. Ya, atau namanya Corona, ada kan? Covid, Mas. Ngerti nama lain lah ya. Kemudian nama-nama orang-orang yang zalim seperti Fir'aun, Haman, Korun. Ya jangan kasih nama Korun, Fir'aun, biar kaya Ustaz. Jangan. Kaya Ustaz neraka percuma ya. Nah, ini penting. Nama hewan. Ya, anjay. Oh, boleh. Ya. Nama anak anjay. Pelesetan dari anjing misalnya, enggak boleh. Kalbun, ya himar. Nah, atau nama yang ditambahkan dengan din. Akhiruddin. Itu nama yang makruh, din sedunia ya. Samsuddin, Komaruddin, itu nama-nama yang dimakruhkan. Syalbani juga suka nama Nasiruddin. Ya. Kemudian Islam enggak boleh juga. Saiful Islam, pedang Islam. Ya, namanya Muhammad Islam, ya. Dan yang ke-8, nah ini nama kita semua. Nama majmu' yang terdiri dari 2 kata. Roni, Nur Yusman Syah. Itu makruh. Nur Sapitri.
istri saya, makruh. Kenapa? Karena bingung manggilnya Roni atau Nur Yusmansyah. Manggilnya Nur apa Fitri? Manggilnya Tuku atau Wisnu? Kan bingung orang. Karena itulah adat zaman dahulu nggak ada Pak. Nama itu 1-2 kata-kata nggak ada. Muhammad, Abdullah nggak ada. Kan Pak, anak saya namanya 1. Ustadz kalau bikin ini bikin paspor, tambah saja nama bapaknya. Ahnaf Roni Zaman sama kakeknya. Gitu. Ya jadi bagusnya tetap nama 1. Aisyah udah. Tambah nama bapaknya. Bapaknya namanya Abdurrahman, Aisyah Abdurrahman. Bapaknya namanya Roni, Aisyah Roni. Ya. Wallahu taala a'lam. Yang terakhir nama malaikat itu dimakruhkan. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan boleh. Seperti Imam Malik namanya Malik kan malaikat. Ya demikian kita selesai alhamdulillah. Ya dan ini ada perjumpaan terakhir kita fikih rumah tangga. Ya mungkin masih lanjut di sini bahas kitab yang lain, ada Mufrad mungkin dia namatin. Yang jelas fikih rumah tangga untuk Forkisma selesai. Ya terima kasih atas kebersamaannya ya, selama 2 kali. Dulu ya, episode pertama itu di mana? Di Lunjuk. Dan sudah banyak yang sudah punya anak sekarang di sana, masya Allah. Ya sekarang episode yang kedua selesai kita hari ini. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, akan melenceng. Saya ada teman, seorang akhwat. Ikhwan perhatikan, usianya 31 tahun. Masih muda ya, karena tua itu 40 tahun ke atas. Belum menikah dan ingin segera menikah. Mohon doanya Ustaz, dan jika ada ikhwan berusia 30-31 tahun yang siap menikah, agar sama-sama satu manhaj. Diharapkan ikhwannya masih lajang. Waduh, nggak bisa maju ya. Bercanda ya. Ya intinya semoga yang belum nikah Allah mudahkan menikah di waktu yang terbaik ya, dengan pasangan yang terbaik. Yang belum Allah berikan ya keturunan, semoga Allah berikan keturunan ya. Yang belum belum diwujudkan cita-citanya, kita doakan semua ya. Karena sepertinya hujan, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Dan tolong teman-teman cari yang sekufu. Ya. Misalnya umur kita 40, carilah yang 30-an. Ya nyari yang 15-an. Ya kasihan akhwat-akhwat kita banyak yang 30-an tahun ke atas. Ya. Mau menyelamatkan enggak bisa. Ya. Karena itulah pesan saya, carilah yang satu kufu. Kalau bukan ikhwan-ikhwan yang belum nikah yang umurnya ya ini ya bantu. Ya insyaallah bantu. Yang penting itu solehan teman-teman. Dan rata-rata umur 30 masih cantik, ya, masih cantik. Karena kecantikan itu ada pada usia 33 dan 34. Itu maksimal kata para ulama, bidadari umurnya segitu. Kenapa kalian cari yang 11-an kalau cantiknya itu yang 33 gitu loh. Ya. Bagaimana jika nama anak sudah terlanjur? Apakah perlu diganti? Kalau nggak haram kan nggak usah diganti. Tadi kan makruh, ya. Kalau anaknya haram baru nama anaknya haram. Kan ada yang haram, ada yang makruh. Kalau makruh nggak usah diganti. Ustadz kalau mampu tidak akikah, apakah berdosa karena sunnah? Ya namanya sunnah kok ibu, ya dikerjakan berdapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Jadi nggak dosa kalau ninggalin yang sunnah. Ya, maksudnya yang hukumnya secara fikih sunnah. Karena ada sunnah yang hukumnya wajib. Ya Allah taala alam. Demikian kata ada. Ya karena juga dihimbau oleh panitia yang perempuan ya. Dan laki-laki tidak asar di sini. Ya. Kalau sempat ya. Demikian dan saya mohon maaf sekali lagi. Kemarin sudah minta maaf, sekarang minta maaf lagi. Ya kalau ada kata-kata yang salah, ya saya mohon maaf. Ya itu datang dari saya, pribadi saya.
dan apa yang sampaikan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya sampaikan bertentangan dengan apa yang saya pernah lakukan, kesalahan yang lakukan, ambil yang saya sampaikan dan ya nasihati saya dalam hal yang saya masih belum mampu lakukan. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang kita cintai ini. Demikian, dan Fortisma kajiannya tetap jalan setiap Ahad jam 1:30 ya, dengan pemateri yang berbeda-beda ya, dan tetap semangat meskipun pembahasannya bukan fikih rumah tangga, bukan fikih nikah, tetap semangat belajar ilmu agama. Semoga ini jadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.